Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hadratana nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa muhibbihi ajma'in. Wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was-sahabati wat tabi'in wa jami'il musannifin al-mukhlisin khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila sidna Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa ila sidna Syekh Ahmad Al-Badawi wa ila sidna Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wa ila jami' awliya illah wa ulama illah aina makanu thumma ila ruhi jami' ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi wa magharibiha min ladun adama ila yaumil qiyamah thumma khususan ila ashabil hajat al-hajatul ula an Bapak Samuji wa Ibu Katia. Anna Allah yubarik lahuma fi umrihima fi sihatin wa afiyah wal istiqamah li adai al-ibadah wa ayyajalallah tabaraka wa ta'ala al-yusra fi umuri dunya wal akhirah summa ila Masahrul Nizam al-Hafidh Allah tabaraka wa ta'ala yuyassiruhu fi hifdhihi wa itmamihi wa ay yataqabbala ma ahammahu wa ay yastaqima fi hayatihi wa ay yaj'alahu waladan salihan mubaraka. Thumma ila Bapak Samuji Bukati annallaha yuyassira fi mihnatihi wa ayyaj'ala ailatahu fi amnin wa aman wa silmin wa salam wa ayyaj'ala auladahu salihin wa yutawwila umrahu wa ayyarzuqahu ziyaratal haramaini syarifain wa yus'idu liwalidayhi amin. Summa ila Syahrun Nizam Al-Hafiz Nurlizana Sarifalina Megawati Oktavia Muhammad Kenzi anallah yutawil umrahum wa yaj'alahum salihin salihat wa yaj'alhum nafi'in lil bilad wal ibad wa baran li walidayhim. Summa ila Bapak Wagiran, Ibu Surib, Bapak Demun, Ibu Kasri anallahu yusahihahum anallahu yarzuqhumus sihah wa tulil umr amin ya rabbal alamin. Summa ila Mas Wahyudi anallaha yarzuqhu as-sihah wa yarzuqhu zaujatan salihatan wa istati ay yastaqima fi ada'il ibadah wa anna Allah yaj'alhu yasiran ayu yassirahu fi jami' umurih wa yarzuqahu dzurriyyatan salihin wa yusahhilahu ayyukima ada faridatil haji wal umrah amin ya rabbal alamin. Summa ila hajah an Ibu Emi Purniawati annallahu tabaraka wa ta'ala
yudima al-afiyah wa tamamil afiyah fi sihhatin wa ay yastaqima fi hayati wa ay yarzuqahu wa ay yarzuqaha rizqan halalan thayyiban mubarakan wa ay yastati ay yazura al-haramain as-syarifain wa ay yukhtima umraha bi husnil khatimah. Thumma ila Ibu Emi Purniawati wa zawjiha anna Allah tabaraka wa ta'ala yudima al-barakah fi hayatihima wa yaj'alhuma mustaqimani fi al-ibadah wa yarzuqhuma rizqan halalan thayyiban wa yuyassirhuma bi adai faridatil haji wal umrah ma ahli wa ayyarzuqhuma husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Summa ila Ibu Emi Purniawati anna Allah yutawil umrahu wa yubarik lahu wa yuyassir jami'a umurihi wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yub'iduhu anil maharim wa yarzuqhu zawjatan salihatan wa yarzuqhu husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Summa ila jami hajah an Ibu Emi Purniawati wa sairi ahli al-ghayra madhkurin fi hadhihi al-munasabah anna Allah tabaraka wa ta'ala yataqabbal jami'a hawaijihim wa ayyurdi anhum. Summa ila jami'i majmu'ati ittihadu al-indonesiyin fi Taiwan on air wa jami'i al-mad'uin anna Allah tabaraka wa ta'ala yarzuqhumus sihhah zahiran wa batinan wa ay yu'inahum li ada'i manasikil haji wal umrah wa ay yarzuqna wa iyahum husnal khatimah fi akhir hayatina wa hayatihim. Summa ila hawaiji wa jami'i baramij fi wajta'lim ittihadut al-indonesiyin fi Taiwan anna Allah yassirana wa yassirahum wa yubarikana wa yubarikahum wa ayyurdiyana wa yurdi ankum syai'un lillah lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah العظيم أستغفر الله 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 العظيم أستغفر الله
العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم 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 يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق 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 يا مبدئ يا خالق. يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته ومحبي أجمعين وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع المصنفين والمخلصين وإلى جميع من آمن بالله من لدن آدم إلى يوم القيامة إلى جميع أصحاب الحاجات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بيدك على الدرجات تبلغنا بالشرائط من جميع الخير في الحياة بعد الممات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أشر الضر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد الفاتح لما أولئك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Mubadu yang sama-sama kita muliakan segenap jajaran pendiri
penasehat, pembimbing, dan seluruh jamaah Wametan R yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya dari Ashabul Hajat yang telah disebutkan nama-nama yang ikut dalam acara tasyakuran pada malam hari ini. Kemudian juga seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, patut kiranya kita untuk tak henti-hentinya memanjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dengan tanpa terputus senantiasa memberikan anugerahnya kepada kita semua, nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmatul ijad maupun nikmatul imdad maupun nikmatul is'ad. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan untuk kita semua. Yang pertama, kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafas, berupa ruh, ya. Yang mana ruh ini sifatnya abstrak. Abstrak dalam arti tidak dapat dilihat dengan panca indera. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menjadi barometer dari keimanan itu adalah kita beriman dengan hal-hal yang gaib. Ketika orang dia menjadi orang yang menyadari bahwasanya rohani, ruhnya berasal dari alam gaib dalam arti dalam bangsa latifah, ya, maka dia akan menyadari bahwa kebutuhan kita bukan hanya kebutuhan jasmani tapi juga kebutuhan rohani. Maka kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama diwujudkan. Kita diwujudkan ini disebut dengan nikmatul ijad. Kita disebut nikmatul ijad, nikmat perwujudan. Karena kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketiadaan, ini sudah merupakan satu nikmat. Karena jika Allah berkehendak, bisa saja kita tidak dikehendaki oleh Allah untuk wujud. Sehingga kita berada di dalam ketiadaan. Itu yang pertama adalah nikmatul ijad. Nikmat penciptaan. Kemudian yang kedua, Allah setelah menciptakan tidak kemudian membiarkan hambanya, membiarkan makhluknya terlantar. Tapi Allah melengkapi dengan namanya nikmatul imdad. Nikmatul imdad ini berupa fasilitas. Kita mau perjalanan jauh, ada kendaraan. Ya minimal ada bis lah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan fasilitas. Kemudian yang ketiga ada namanya nikmatul is'ad. Nikmat kebahagiaan. Ya, nikmat kebahagiaan. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tiga jenis tadi yang disebutkan, yaitu nikmatul ijad, nikmatul imdad, dan nikmatul is'ad, itu akarnya, ya simpulnya ada pada Sayyiduna wa Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya bilang begitu? Nggih, karena kita semua ini baik dari nikmatul ijad, baik itu dari nikmatul imdad, baik itu dari nikmatul is'ad, ya tidak lain adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ijad kita diwujudkan, nikmat imdad kita diberi fasilitas. Fasilitasnya berupa apa saja? Satu, untuk
untuk melengkapi kebutuhan kita, Allah beri fasilitas. Ya. Yang pertama, Allah kasih kita rizki. Tadi berikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makan yang tidak pernah berkekurangan. Ini juga masuk nikmat imdad. Kemudian kesempatan yang ada kita gunakan sebaik-baiknya. Ya. Ini juga terdapat nikmatul imdad, nikmat pertolongan, nikmat fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah yang pertama tadi, yaitu Allah kasih rizki, yang kedua Allah kasih keluarga. Keluarga itu juga merupakan wasilah, merupakan hamzah wasol yang menyambungkan ya seorang hamba dengan Tuhannya, yang menyambungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Maka di dalam kita menjalankan atau mensyukuri nikmatul imdad, Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan fasilitas-fasilitas itu juga sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di samping kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala imdad, nikmat fasilitas yang berupa pertama rizki, yang kedua keluarga, yang ketiga Allah kasih kita yang namanya ilmu. Ya, Allah kasih yang namanya kita ilmu. Ilmu itu juga menjadi hamzah wasal yang menyambungkan untuk menjadikan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya nikmatul imdad. Kemudian juga di samping Allah kasih ilmu, Allah kasih agama. Ya, Allah kasih kita agama, sehingga ada aturan-aturan main yang ditentukan di dalam agama yang tidak boleh untuk kita tabrak. Ya, karena itu sebagai rambu-rambu yang mesti harus kita patuhi, yang mesti harus kita taati. Kemudian yang terakhir nikmatul is'ad, nikmat kebahagiaan. Ya, setiap orang itu berhak untuk bahagia tanpa terkecuali. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwasanya orang yang paling bahagia itu orang yang paling banyak duit, kalau begitu betapa tidak adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Allah hanya memberi rizki kepada orang-orang yang taat. Ya. Tapi semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini juga berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya nikmatul is'ad, nikmat kebahagiaan. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang patuh, tunduk terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memiliki peran yang sama dengan para nabi. Yaitu apa? Yaitu peran untuk berdakwah. Semua kita punya tugas, punya kewenangan untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, ud'u ila rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan cara yang bijak, wal mau'izatil hasanati, dan dengan ya dengan nasihat. Tapi rupanya ya mau'izah hasanah ini bisa membekas hanya jika di dalam jiwa orang yang menyampaikan itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hatinya yang selalu connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ya di dalam melaksanakan tuntunan dari syariat ini, dari ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, kita memiliki tugas untuk menyebarkan dakwah ini. Jadi dakwah itu bukan hanya tugas ulama, tugas kiai, tapi tugas kita semua sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan bahwasanya bahwasanya
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, beramal soleh, dan berkata, aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya. Maka tugas berdakwah ini bukan hanya tugas seorang ulama, tapi tugas kita semua. Bahkan di ayat yang lain Allah menyampaikan apa? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Coba kita perhatikan dan kita garis bawahi dalam ayat ini. Ya. Qul hadhihi sabili. Inilah adalah jalanku. Jalan apa? Ad'u ilallah. Ya. Yaitu jalan untuk mengajak makhluk kepada Allah. Untuk diingatkan kepada Allah, diingatkan nikmat-nikmatnya, diingatkan anugerahnya. Ala basiratin. Ya. Mereka orang-orang yang memfasilitasi dakwah itu juga memiliki peran, memiliki andil atau memiliki bagian yang sama. Ya, memiliki bagian yang sama. Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah ala basiratin, dengan hati. Karena apa yang diucapkan dengan hati, apa yang disampaikan oleh hati itu akan tembus ke hati juga. Tapi sebaliknya apa yang hanya diucapkan melalui lisan, maka juga akan keluar dari telinga. Ya. Maka di sini kita berdakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang ada ilmu dengan ilmunya, kemudian yang ada harta dengan hartanya, yang ada pikiran dengan pikirannya, yang ada tenaga dengan tenaganya, masing-masing memiliki peran yang sama. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya. Ini adalah jalan yang ditempuh olehku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi siapapun di antara kita yang mengaku cinta dengan Nabi, yang mengaku kita ini ada dengan Nabi dalam arti ada di barisan Nabi, maka mestilah kita mengikuti apa yang menjadi tindak lampah dari kanjeng Nabi. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ini menjadi jalan bagi orang-orang, ya, bagiku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang bersamaku. Artinya bahwa setiap kita adalah dai sebenarnya yang bertugas untuk menyuarakan kebenaran. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang dakwahnya itu dengan apa? Dakwahnya itu dengan cara menyucikan misalnya baju orang lain. Yang mana ini menekan hawa nafsu. Ya. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain beliau menyampaikan inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di munafikun alimul lisan jahilul qalb. Hal yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah, atas kalian setelah aku wafat adalah seorang munafik yang pandai berbicara tetapi bodoh hatinya. Ini yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi nanti sepeninggalannya beliau. Maka kita waliyadzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang seperti itu. Jadi kita punya tugas untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Misalnya lihat anak kita minum dengan tangan kiri, misalnya, maka dakwah kita ya menularkan. Bagaimana anak ini ya mereka menyadari bahwa ternyata tata keramanya minum dengan tangan dengan kiri. Ini juga berdakwah. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah juga menyampaikan wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munir. Wa da'iyan ilallah, dan mengajak kepada Allah, dakwah.
Ya, wasirajam munira, dan mereka mengajak kepada Allah, ya, berdakwah kepada Allah biiznihi wa da'yan ilallahi biiznihi wasirajam munira. Jadi hatinya yang berkilau, hatinya yang bercahaya. Jadi orang yang semacam ini dekat dengan mereka, tidak harus kemudian yang bersangkutan itu sampai mengeluarkan ucapan kata-kata, ya, tapi dengan kita memandanginya saja itu sudah memberikan energi yang luar biasa, seperti ada aura positif yang dipancarkan, sehingga menjadikan kita yang semula ibadahnya ya malas, tidak begitu semangat, tapi ketika melihat orang-orang yang seperti itu, maka kita baru merasa bahwa ternyata betapa taufik yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, ya, yang begitu luar biasa. Dan jalan ini, dakwah seperti ini adalah yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu bukan hanya sekedar ngajar pada Quran, tapi juga beliau memberikan pemahaman, ya, berikan pemahaman yang tepat. Para Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, di dalam pencarian kita mencari ilmu, maka yang pertama mestilah kita jangan keliru memasang niat. Jangan keliru memakai niat. Karena apa? Kalau niatnya itu keliru, kalau niatnya itu tidak, ya, kalau niatnya itu ada kehendak lain, ada pengetahuan lain, ya, maka di sini ya diperlukan kepada ketajaman mata hati. Jadi kita membutuhkan kepada basirah yang kita bahas di hikam itu. Basirah. Jadi melihat sesuatu itu bukan hanya pada hukum sebab akibat, ya, tapi kita juga melihat dengan mata basirah, ya, dengan mata basirah. Niat haruslah niat yang lurus, ya, niatnya dengan niat yang lurus untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti melihat, memperhatikan apa yang kita niatkan. Allah memperhatikan, menilai apa yang kita niatkan. Para Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita semua tanpa terkecuali ini adalah dai. Jadi dai itu tidak harus ada di podium, enggak. Kita dengan sikap kita pada orang lain, bagaimana kita memperlakukan sesama, itu juga merupakan bagian dari dakwah, ya. Merupakan bagian dari dakwah. Yang memiliki kelebihan harta, maka dengan kita menyisihkan harta kita untuk kepentingan dakwah itu juga sudah masuk dakwah. Semua yang memfasilitasi, semua yang menjadi sebab terlaksananya, ya misalnya ada pengajian misalnya, jangan kira dakwah itu hanya yang ada di atas podium, bukan. Tapi semua yang terlibat di dalamnya itu memiliki bagian yang sama. Walaupun misalnya bagian tukang parkir, bagian bersih-bersih, ya, itu tidak bisa diremehkan. Kita tidak tahu mana di antara kita yang hatinya bersih, tulus dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi kita memiliki tugas yang sama, yaitu untuk menjadi dai sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Okay. Para Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua hendaknya memiliki keinginan yang kuat, yang tidak pernah bosan untuk menambah ilmu, karena kata ba'dul hukama menyampaikan al-alim la yashba'u minal ilm. Orang alim itu tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa bosan dari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi tambahan ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taqdirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat tarfa'una biha ala darajati wa lana wasayat min jamil khairat fil hayat. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhar. Allahumma fa'alihim wa lamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma kahhil a'yunana bi nadrati ila talatil bahiyah li sayyidil alamin wa khairil bariyah wa warzuqna ru'yatahu yaqzatan wa manaman alan wa ma'alan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Ustadz Syekh Dr. Kiai Haji Aba Abrol Al-Muqaddam LC yang telah menyampaikan mau'idatul hasanah dan doa. Semoga yang beliau sampaikan tadi menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, menjadikan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Semoga kita semuanya mampu melaksanakan amal soleh yang menjadi wasilah di pungkasan hidup kita, husnul khotimah. Dan doa-doa yang beliau panjatkan dan kita amini bersama terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rangkaian acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar, dan marilah kita mengucapkan tahmid yang sempurna bi qaulina Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari jamaah kita salam bersama-sama kepada beliau Al-Ustadz Syekh Dr. Kiai Haji Aba Abrol Al-Muqaddam LC untuk mengantarkan beliau beristirahat. Monggo dibuka muthapinipun Bapak Ibu jamaah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga sehat-sehat keluarga Ustaz. Amin.